Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema pembuatan kerangka karya ilmiah. Anggotanya terdiri dari saya, Alif Chandra Pristanto dengan NIM 093, akan didampingi oleh rekan saya, yaitu Saya Desinta Dian Pratiwi dengan NIM 076. Saya Novita Arya Pratama dengan NIM 006. Saya Putri Wulandari dengan NIM 096. Saya Faizatu Sada Zahro dengan NIM 105. untuk presentasi yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Desinta. Waktu dan tempat diserahkan. Pertama, pendahuluan. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya ilmiah mengusung atau mengangkat permasalahan keilmuan. Untuk materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disampaikan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan tersebut merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang tepat. Jumlah karya ilmiah unggul yang masih sangat sedikit tersebut dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya dorongan untuk membangkitkan minat bagi seseorang dalam menulis karya ilmiah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka seseorang perlu mengetahui hal dasar mengenai cara penyusunan atau pembuatan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menulis karya ilmiah, serta dapat mengetahui susunan atau struktur penulisan dalam pembuatan kerangka karya ilmiah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa pengertian dari karya ilmiah? Kemudian yang kedua, apa tujuan dari penulisan karya ilmiah? Yang ketiga, apa saja macam-macam dari karya ilmiah? Kemudian yang keempat, bagaimana kerangka atau struktur penulisan pada karya ilmiah? Yang kelima, bagaimana contoh dari kerangka atau struktur penulisan karya ilmiah jika ditinjau berdasarkan dari jenisnya. Untuk tujuan yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengertian dari karya ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam dari karya ilmiah. Yang keempat, untuk mengetahui kerangka atau struktur penulisan pada karya ilmiah. Yang kelima, untuk mengetahui contoh dari kerangka dan struktur penulisan karya ilmiah jika ditinjau berdasarkan jenisnya. Kemudian, untuk pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah sendiri merupakan laporan tertulis dan diterbitkan dengan memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ditaati oleh masyarakat keilmuan. Hal ini juga disampaikan oleh Nana Sujana pada tahun 2014 bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, adapun tujuan karya ilmiah, secara umum, penulisan karya ilmiah terbagi menjadi beberapa tujuan, antara lain, yang pertama, sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu. Jenis karya ilmiah ini biasanya seperti artikel yang sering dimuat dalam media massa. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi suatu tugas dalam menyelesaikan studi, baik berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian yang ketiga sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah, seperti seminar atau sejenisnya.
Kemudian yang keempat untuk perlombaan dalam membuat karya tulis ilmiah. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Novita. Untuk yang selanjutnya, 5. Untuk melatih menuangkan ide dan hasil penelitian dalam suatu karya tulis yang metodologis dan sistematis. Yang keenam, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. Yang ketujuh, wahana melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. Yang kedelapan, sumber pengetahuan yang berguna bagi orang-orang yang membacanya. Yang kesembilan, melatih keterampilan dan kemampuan dasar untuk melaksanakan penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. C. Macam-macam karya ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisikan pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel ilmiah didapat dari suatu pemikiran serta kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Yang kedua, makalah. Dalam KBBI, makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk memberikan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas kampus ataupun sekolah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Tiga, paper. Paper adalah ringkasan atau rangkuman penelitian atau riset, seperti tugas akhir, namun ringkas dan tidak terinci, dan biasanya hanya dibuat kurang lebih 6 halaman saja. 4. Skripsi. Skripsi adalah tugas akhir pada jenjang perkuliahan. Tugas akhir tersebut berupa karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk lulus dan gelar sarjana S1 di perguruan tinggi. 5. Tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk lulus pendidikan jenjang pasca sarjana pada jenjang magister atau S2. 6. Disertasi. Karya tulis ilmiah yang jenis disertasi itu adalah karya tulis ilmiah yang khusus untuk seorang mahasiswa yang sedang menjalani atau sedang menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan di jenjang atau tingkat doktor, atau juga disebut dengan S3 atau strata 3. D. Struktur kerangka karya ilmiah. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah terbagi dalam beberapa bagian pokok, yaitu pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan penutup. 1. Bagian pembuka terdiri dari A. Sampul, B. Halaman judul, C. Halaman pengesahan, D. Halaman pengantar, E. Daftar isi, F. Abstrak. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Alif. Baik, untuk selanjutnya ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian identifikasi atau pembatasan masalah, lalu ada perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat. Untuk pembahasan terdiri dari 1. Pembahasan atau kajian teori, kedua, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, dan yang ketiga, ada pengajuan hipotesis. Lalu ada metodologi penelitian yang terdiri dari 1. Waktu dan tempat penelitian, lalu metode dan rancangan penelitian, 3. Populasi dan sampel penelitian, 4. Instrumen penelitian, 5. Teknik pengumpulan data, dan yang keenam, teknik analisis data. Next. Lalu di hasil penelitian dapat diisi dengan
penjabaran variabel penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis, serta diskusi penelitian yang mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya. Pada penutup terdiri dari simpulan dan saran, dan unsur-unsur lainnya terdiri dari 1. Daftar pustaka atau bibliografi, 2. Lampiran-lampiran, dan yang ketiga, daftar tabel, bagian, atau gambar. Contoh kerangka atau struktur penulisan karya ilmiah berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada artikel yang terdiri dari judul, nama penulis, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, saran, serta daftar rujukan. Kemudian yang kedua ada makalah, terdiri dari bagian awal yang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau gambar, daftar lampiran. Untuk bagian inti, berisikan tentang pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah atau topik bahasan, dan tujuan penulisan. Lalu yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga penutup, berisi mengenai kesimpulan serta saran. Bagian akhir berisi tentang daftar rujukan dan lampiran jika diperlukan. Tiga, ada susunan skripsi yang terdiri dari ada 4 metode, yaitu yang pertama metode kuantitatif, kemudian penelitian kualitatif, penelitian tindakan, dan penelitian pengembangan. Untuk bagian awal pada penelitian kuantitatif, ada sampul, pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto jika diperlukan, halaman persembahan, kata pengantar, pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, abstrak, daftar isi, daftar tabel jika diperlukan, daftar gambar jika diperlukan, dan daftar lampiran jika diperlukan. Untuk penelitian kualitatif, penelitian tindakan dan pengembangan, bagian awalnya sama dengan penelitian kuantitatif. Next. Pada bagian inti di penelitian kuantitatif, ada bab 1 yang berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di penelitian kualitatif, ada di bab 1-nya ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di penelitian tindakan, ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu di metode di penelitian pengembangan, pada pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, dan asumsi dan keterbatasan pengembangan. Lalu pada bab 2 itu mengenai kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada penelitian kualitatif berisi mengenai kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Untuk penelitian kualitatif, pada bab 2 berisi mengenai kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Untuk penelitian tindakan, pada bab 2 berisi mengenai kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Dan pada bab 2 di penelitian pengembangan berisi mengenai kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan model hipotetik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Putri. Baik, selanjutnya pada bagian inti bab 3 metodologi penelitian terdiri dari A. Pendekatan atau metode penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Rancangan atau
desain penelitian, D. populasi, sampel, dan sampling, E. teknik pengumpulan data, F. teknik analisis data. Pada penelitian kualitatif bab 3 metodologi penelitian terdiri dari A. pendekatan atau metode penelitian, B. latar penelitian, C. bentuk dan strategi penelitian, D. data dan sumber penelitian, E. teknik pengumpulan data, F. validitas data, G. teknik analisis data, H. prosedur penelitian. Penelitian tindakan bab 3 metodologi penelitian terdiri dari A. pendekatan atau metode penelitian, B. setting penelitian, C. subjek penelitian, D. data dan sumber data, E. instrumen penelitian, F. teknik pengumpulan data, G. teknik analisis data, H. indikator kinerja penelitian, I. prosedur penelitian. Pada penelitian pengembangan bab 3 metodologi penelitian terdiri dari A. jenis penelitian, B. prosedur pengembangan, C. uji coba produk yaitu 1. desain uji coba, 2. subjek uji coba, 3. jenis data, 4. instrumen pengumpulan data, 5. teknik analisis data. Penelitian kuantitatif pada bab 4, hasil penelitian dan pengembangan. A. Hasil penelitian terdiri dari 1. deskripsi data, 2. hasil uji prasyarat analisis, 3. hasil uji hipotesis, B. pembahasan. Penelitian kualitatif bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. A. deskripsi hasil penelitian, B. temuan penelitian, C. pembahasan. Penelitian tindakan bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. A. hasil penelitian terdiri dari 1. data pratindakan, 2. hasil tindakan siklus 1, 3. hasil tindakan siklus 2, 4. hasil tindakan siklus, dan seterusnya. 5. perbandingan hasil tindakan, dan B. pembahasan. Penelitian pengembangan bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. A. hasil penelitian, B. hasil pengembangan, C. pembahasan produk akhir. Next. Penelitian kuantitatif bab 5, simpulan, implikasi, dan saran. Penelitian kualitatif sama dengan penelitian kuantitatif. Pada bagian akhir, penelitian kuantitatif terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Penelitian kualitatif, daftar pustaka dan lampiran jika ada. Penelitian tindakan dan penelitian pengembangan sama dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Next. 4. Tesis. Terdiri dari A. Bagian awal berisi sampul tesis, halaman putih kosong, halaman judul, halaman pernyataan, halaman pengesahan, halaman riwayat hidup, halaman persembahan, halaman moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau gambar, jika ada, daftar lampiran. B. Bagian isi. Terdiri dari A. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Next. B. Bab 2, tinjauan pustaka, berisi tentang landasan teori atau kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. C. Bab 3, metodologi penelitian, berisi tentang waktu penelitian dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling. Instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. D. Bab 4, hasil dan pembahasan, berisi mengenai gambaran atau deskripsi umum, daerah penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian. E. Bab 5, penutup, yang berupa simpulan, implikasi, keterbatasan, penelitian, dan saran. C. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Faiza. Yang kelima ada disertasi. Pada bagian awal disertasi berisi sampul disertasi, halaman putih kosong, halaman judul, halaman pernyataan, halaman pengesahan, halaman riwayat hidup, halaman persembahan, halaman moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau gambar jika ada, serta daftar lampiran. Pada bagian isi terdapat 6 bab. Yang bab pertama yang itu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang deskripsi teori, definisi operasional, kerangka berpikir, hipotesis. Pada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Pada bab 4 yaitu hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi hasil penelitian, uji persyaratan analisis, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab 5 yaitu pemanfaatan hasil penelitian, berisi tentang model dan langkah-langkah implementasi. Bab 6 yaitu penutup yang berupa simpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. Simpulan. Dalam penulisan karya ilmiah, begitu banyak macam-macam karya ilmiah yang harus diketahui dan dipahami baik itu dalam jenis-jenis, tujuan-tujuan penulisan, serta sistematika atau kerangka penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Terdapat berbagai macam atau jenis pada karya ilmiah, antara lain artikel, makalah, paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah terbagi dalam beberapa bagian pokok, yaitu pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan penutup. Selain ketiga unsur inti ini, terdapat unsur-unsur lain seperti daftar pustaka dan bibliografi, lampiran-lampiran, dan daftar tabel, bagan, gambar yang keberadaannya tergantung pada keformalan tulisan. Saran. Dengan disusunnya makalah ini, diharapkan dapat mengetahui serta memahami tentang dasar atau tahapan dalam pembuatan kerangka karya ilmiah, sehingga mampu mengimplementasikannya dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sudah sepatutnya sebagai calon pendidik dapat mengetahui serta memahami tentang dasar atau tahapan dalam pembuatan kerangka karya ilmiah agar kelak akan bermanfaat baik bagi untuk diri sendiri maupun orang lain. Berikut daftar pustaka dalam pembuatan
makalah maupun PowerPoint. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.